Sajian informasi terkini dan teraktual yang telah dihimpun tim redaksi kami akan kami sajikan ke ruang dengar Anda dalam program Selamat Pagi Kendari. Selamat mendengarkan. Menatap seng di koridor. Seorang anggota DPRD Kendari yang juga kita pilih di yang mana yang biasa itu. Pembagian wilayah pengelolaan sampah tersebut selain anggaran pendidikan yang naik dalam APBD tahun Menatap seng di koridor pasar. pula dua bidang lainnya yang mengalami kenaikan Turun membantu di lapangan. Itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Sobat Alam. Seperti biasa Sobat Alam, berbagai berita menarik hasil rangkuman reporter kantor berita Suara Kendari akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam program Selamat Pagi Kendari. Edisi hari ini Minggu 11 November 2012 bersama saya Herman dan inilah berita selengkapnya. Sobat Alam, kita ke informasi yang pertama. Sobat Alam, perwakilan sopir angkot Kota Kendari memprotes sikap Dinas Perhubungan Kota Kendari yang menaikkan retribusi pada sopir angkot tanpa disertai penyiapan fasilitas bagi mereka. Sudah 3 hari Dinas Perhubungan Kota Kendari menerapkan retribusi jasa usaha berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2012 pada kendaraan yang melintas di pos PAD Kendari Bis. Dalam perda itu terjadi kenaikan tarif retribusi dari Rp1.500 menjadi Rp3.000. Sikap Dinas Perhubungan ini mendapat protes dari para supir dengan mengadu ke DPRD Kota Kendari. Dalam aduannya mereka mempertanyakan penyediaan fasilitas terkait kenaikan retribusi yang ditetapkan Dinas Perhubungan. Apalagi karcis yang mereka terima sebesar Rp1.500 namun mereka harus membayar retribusi sebesar Rp3.000. Dijelaskan bahwa dasarnya pungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat atau kualitas pelayanan yang lebih baik, yang kemudian supir mobil ini tidak merasakan pelayanan yang lebih baik seperti apa karena mereka terlalu lantas di mana tempatnya mereka. Sementara itu sejumlah anggota DPRD meminta Dinas Perhubungan segera menghentikan penarikan retribusi hingga semuanya jelas. Apalagi dalam Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha, tarif sebesar Rp3.000 yang dikenakan pada mikrolet hanya berlaku pada terminal. Sedangkan mikrolet atau angkot trayek 1A dan 1B tidak memiliki terminal yang jelas. Membahas masalah tersebut, hari Jumat ini DPRD Kota Kendari akan menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah dinas terkait diantaranya Dinas Perhubungan Kota Kendari. Nah, Sobat Alam, sementara itu Dinas Perhubungan Kota Kendari mengaku tetap menaikkan retribusi jasa angkot meski mendapat banyak penolakan dari para sopir. Pihak Dishub mengaku jasa retribusi angkot dalam Kota Kendari sudah 8 tahun tak pernah dinaikkan. Dinas Perhubungan Kota Kendari tetap akan menaikkan nilai retribusi jasa angkutan kota dari Rp1.500 menjadi Rp3.000. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Kendari Yunus Alif Tondu, kenaikan retribusi angkot tetap dilakukan meski mendapat penolakan dari para sopir. Kenaikan retribusi angkot ini dilakukan sudah melalui kajian dan sosialisasi dari tim yang ditentukan. Terlebih lagi retribusi jasa angkot ini sudah cukup lama tidak dinaikkan sehingga November ini retribusi baru sudah diberlakukan. Kenaikan retribusi angkot ini sudah ditetapkan dalam sebuah peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 tentang pajak dan retribusi daerah. 2004, Perda nomor 23 tahun 2004. Selanjutnya kita sudah melakukan kajian sebetulnya. Dan terus terang dalam tempat ini saya sampaikan bahwa tarif angkutan kota ini, tarif angkutan sudah 3 kali kita naikkan. Seharusnya 3.000 naik 1.500 sudah wajar sebetulnya Pak, menurut kajian. Dan ini tidak langsung kita naikkan begitu saja Pak, melalui usulan ke DPR kita proses, diusul ke Mendagri, begitu sudah Mendagri 2012, keluar Perda nomor 3 tahun 2012. Nah sekarang kita jalankan, itu pun kita tidak harus jalankan Pak, kita sosialisasikan dulu apa semua. Nah, pada posisi November ini kita harus jalankan Pak. Sebelumnya para sopir angkutan kota dalam Kendari menggelar aksi mogok untuk menolak penerapan Perda nomor 3 tahun 2012 tentang pajak dan retribusi daerah menjadi sebesar Rp3.000. Sobat Alam, kita ke informasi lainnya.
Jalan menuju sekolah luar biasa atau SLB di Kecamatan Baruga akan dilakukan pengaspalan di tahun anggaran 2013. Hal itu untuk menjawab keluhan masyarakat sekitar akibat rusaknya jalan tersebut. Beberapa waktu lalu, sejumlah warga dan guru di sekolah luar biasa atau SLB Negeri Kendari yang terletak di Kecamatan Baruga mengeluhkan kondisi jalan yang berdebu dan mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut. Menanggapi keluhan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kota Kendari telah melakukan monitoring dan evaluasi guna mengetahui tingkat kerusakan jalan. Kepala Seksi Penyihatan Lingkungan dan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum Kendari mengatakan, jalan menuju SLB Negeri Kendari akan dilakukan pengerjaan berupa pengaspalan pada tahun 2013 mendatang. Volume pengaspalan yang akan dilakukan Dinas Pekerjaan Umum yakni sepanjang sekitar 200 meter. Selain jalan menuju SLB Negeri Kendari yang akan dilakukan pengaspalan pada tahun 2013, juga terdapat beberapa jalan lingkungan lainnya di Kota Kendari, seperti Jalan Mekar Jaya 1 dengan volume pengaspalan sekitar 350 meter. Sobat Alam, untuk menahan atau memperlambat laju kendaraan yang lewat di jalan lingkungan warga di RT 22 Kelurahan Mandonga, warga terpaksa membuat polisi tidur meski jalan tersebut baru saja diaspal. Meski jalan lingkungan baru saja diaspal, sejumlah warga di RT 22 RW 05 Kelurahan Mandonga terpaksa membuat polisi tidur yang berfungsi untuk menahan kecepatan laju kendaraan yang melewati jalan lingkungan mereka. Menurut Ketua RT setempat, Abdul Latif, pembuatan polisi tidur tersebut bertujuan untuk menjaga keamanan warga, umumnya anak-anak. Sebab aktivitas warga yang sering menggunakan jalan tersebut sering tidak memperhatikan warga lain ketika menggunakan sepeda motor ataupun mobil dengan kecepatan tinggi. Selain itu, fungsi lain dibuatnya polisi tidur tersebut yakni sebagai penahan kendaraan di bawah 5 cross-ton. Sementara itu, menurut Dinas Pekerjaan Umum, pembuatan polisi tidur bisa mengganggu kenyamanan warga lain yang berkendara serta dapat mempercepat laju kerusakan jalan. Jaringan Suara Indonesia JSI merilis sekitar 36% warga Sultra dari 1,7 juta pemilih tidak menyalurkan hak pilihnya pada pemungutan suara kemarin. Pemungutan suara pemilu Kada Sulawesi Tenggara telah berlangsung tanggal 4 kemarin. Hasil hitungan cepat Jaringan Suara Indonesia JSI menyatakan Nur Alam unggul dari dua pasangan calon gubernur lain dengan perolehan suara 50,03%, disusul Bu Harimata dan Ridwan Bae masing-masing 26,73% dan 23,24%. Data JSI juga menyebutkan angka partisipasi pemilih pada Pilkada Gubernur sekitar 64% atau sekitar 36% masyarakat tidak menyalurkan hak pilihnya. Menurut Direktur Program JSI Popon Lingga Geni, masalah yang banyak mereka temukan penyebab warga tidak memilih diantaranya tidak mendapat surat panggilan. Itu tingkat partisipasi pemilih hari ini di Pilgub Sutra. Di sini kita bisa lihat bahwa tingkat partisipasi pemilih dari TPT di seluruh wilayah di Sutra ini adalah sebesar 64,2%. Ini hal atau angka yang merupakan rata-rata dari tingkat partisipasi pemilih di pemilihan skala gubernur, sekitar 64 atau 60%. Sementara itu, calon gubernur Sultra Ridwan Bae menilai rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada Sultra akibat masalah yang melanda KPU Sultra sehingga KPU tidak maksimal melakukan sosialisasi. Ada dua hal saya nilai. Yang pertama, inilah kegagalan KPU, penyelenggara pemilu, kegagalan pemerintah untuk menginformasikan kepada masyarakat itu sendiri. Belum lagi informasi yang kita dapat, banyak masyarakat yang tidak mendapat panggilan. Pada pemilu Kada Gubernur Sultra terdapat sekitar 1,7 juta pemilih yang tersebar di 12 kabupaten kota. Jumlah pemilih terbesar berada di Kabupaten Kolaka hampir 238.000 dan terkecil berada di Kabupaten Konawe Utara sebanyak 38.000. Sementara itu, kemenangan pasangan Nur Alam Saleh Lasata
versi hitungan cepat Jaringan Suara Indonesia JSI disambut sukacita tim pemenangan pasangan Nusa yang telah menunggu sejak siang. Informasi kemenangan pasangan Nur Alam Saleh Lasata yang dibawa perwakilan Jaringan Suara Indonesia JSI ke rumah kediaman Nur Alam di Wawa langsung disambut meriah. Puluhan tim pemenangan pasangan Nusa yang sudah berkumpul sejak siang langsung bersorak setelah mengetahui Nur Alam dan Saleh Lasata menang satu putaran dengan perolehan suara sekitar 50% berdasarkan hitungan cepat JSI. Pemberian selamat kepada pasangan Nusa langsung mengalir dari tim pemenang beserta keluarga yang memadati kediaman pribadi Nur Alam. Setelah masuk ke rumah beberapa menit, Nur Alam keluar dan memberikan pidato serta meminta timnya tidak melakukan konvoi dan perayaan yang berlebih demi menghargai calon yang lain. Nur Alam juga meminta timnya tetap tenang karena keputusan sebenarnya berada di tangan KPU Sultra pada saat pleno nanti. Hasil perhitungan cepat JSI menyebutkan pasangan Nusa mengungguli dua pasangan calon gubernur lainnya dengan perolehan suara 50,03%, disusul Buhari Mata sebesar 26,73% dan Ridwan Bay 23,24%. Sobat Alam, kita ke informasi lainnya. Sobat Alam, akibat minimnya perlengkapan medis, sejumlah ruang pemeriksaan poli dan perawatan di Puskesmas Perawatan Kandai, Kecamatan Kendari belum difungsikan. Pelayanan kesehatan di puskesmas ini cenderung dilakukan sekedarnya. Gedung X Rumah Sakit Abu Nawas Kendari kini resmi digunakan menjadi Puskesmas Kandai di Kecamatan Kendari. Gedung X Rumah Sakit Abu Nawas yang difungsikan sejak 6 bulan lalu masih minim fasilitas, sehingga terdapat beberapa ruang poli dan ruang perawatan pasien yang tidak difungsikan. Ruang poli gigi misalnya, di dalamnya terdapat satu perlengkapan medis yang rusak dan hingga kini belum diganti. Pihak puskesmas mengaku pelayanan kesehatan di Puskesmas Kandai terkesan dilakukan sekedarnya, mengingat sebagian perlengkapan medis yang digunakan masih dipinjam dari klinik puskesmas lain. Meski demikian, pengelola puskesmas optimis pelayanan kesehatan untuk masyarakat tetap berjalan normal dengan tersedianya ruang unit gawat darurat, poli kesehatan umum, ruang pelayanan obat. Jadi ini yang ada semua di sini hanya kita pinjam. Iya. Tapi kalau mengenai pelayanan poli-poli Pak? Kalau pelayanan di poli lancar semua. Lancar semua ya? Walaupun dengan fasilitas yang tidak ada. Saya di sini juga yang punya di sini dorong pakai alatnya sendiri. Yang belum ada istilahnya dari. Ada yang sudah ada tapi istilahnya tidak seberapa tuh seperti rawat inap sudah jalan. Tapi dengan istilahnya fasilitas yang tidak memungkinkan untuk seperti kalau rawat inap yang sudah yang. Upaya peningkatan kesehatan di puskesmas ini terus dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan. Tahun 2013 mendatang sudah dialokasikan anggaran sekitar 700 juta rupiah untuk pengadaan dan pembenahan fasilitas puskesmas. Sobat Alam, Dinas Kehutanan Provinsi Sultra menilai sulitnya mengungkap kasus illegal logging disebabkan surat izin penebangan pohon yang dilakukan Dinas Kehutanan Kabupaten Kota seringkali tidak sesuai titik lokasi penebangan pohon. Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara menilai kendala utama penanganan kasus illegal logging yang terjadi di Sulawesi Tenggara disebabkan beberapa hal. Di antaranya sulitnya membuktikan kayu tersebut adalah ilegal atau tidak. Hal itu dipengaruhi dengan tidak sesuainya izin lokasi penebangan yang dikeluarkan Dinas Kehutanan Kabupaten dan Kota. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Amal Jaya mengatakan, seringkali ditemukan kayu yang sudah diproduksi dan memiliki izin penebangan, namun berbeda dengan lokasi penebangan. Sehingga aparat sulit untuk membuktikan apakah penebangan kayu tersebut berada dalam kawasan hutan atau tidak. Untuk itu, Dinas Kehutanan Provinsi Sultra telah membuat surat edaran kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Kota untuk mengeluarkan izin pengelolaan hutan dengan mengacu pada titik koordinat, di mana lokasi tersebut dapat langsung diketahui oleh tim pengawas kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara. Sobat Alam, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam program Selamat Pagi Kendari edisi hari ini, Minggu 11 November 2012. Saya Herman mewakili kursian bertugas pamit dari ruang dengar Anda.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam lestari.